Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, salam kopi inspirasi 81. Kali ini saya jalan-jalan ke ladang dan sekaligus membawa peralatan tabas ya. Jadi sekaligus menabas area ladang kita ya, gulma-gulma yang ada, dan seperti ini hasilnya. Lumayan bersih teman-teman ya, dan membuat kita betah di ladang. Oke teman-teman, kali ini saya akan mereview pupuk yang kemarin saya pupukkan. Jadi seperti apa bentuknya sekarang, mari kita lihat bersama-sama ya. Nah, di depan kita sudah ada penampakan bekas yang ditaburi pupuk ya. Nah, jadi seperti ini. Bagian yang terkena pupuk akan merah seperti ini ya. Nah, ini memerah seperti ini. Sebagian yang lain yang sudah pudar ya, itu akan meresap ke dalam tanah. Nah, sebagian yang lain yang masih tersisa itu yang masih seperti ini. Nah, yang kena air dia akan cepat larut dan meresap ke dalam tanah. Sebagian yang lain yang masih tersisa masih standby menunggu kedatangan air tiba. Nah, seperti ini contohnya ya. Tuh ya. Jadi tidak semuanya langsung hilang ya. Seperti kalau kita misalkan melarutkan langsung di dalam ember kemudian kita siramkan, itu fix semuanya akan habis ya, diresapkan semua ke dalam tanah. Nah, itu yang saya bilang, makanya kalau kita menggunakan sistem kocor ya, bagusnya itu sedikit demi sedikit ya, tidak langsung banyak ya. Kalau seperti ini ditabur, sebagian yang lain itu bisa meresap ke tanah, sebagian yang lain itu masih tersisa ya. Bahkan yang tidak terkena air itu masih utuh. Nah, itu yang akan menjadi cadangan ke depan. Makanya diaplikasikan lebih banyak. Nah, kalau kita lihat teman-teman, dari pupuk yang saya tebarkan ini tidak terlalu merata ya, tapi lumayan luas ya. Luasannya dapat tapi tidak terlalu banyak. Contohnya di situ lebih banyak ya. Kemudian di sini ini sampai sini dapat. Kemudian di sini dapat juga. Di sini dapat juga ya. Kemudian ini kelihatan ya, warnanya berbeda. Nah, ini dapat juga. Nah, mana lagi nih ya. Nah, ini dapat juga. Jadi ini sebelah sini ini memang agak saya kasih sedikit. Kenapa? Karena kontur tanahnya miring ya. Nah, kontur tanahnya miring, jadi lebih rendah sana. Sehingga kalau kena hujan dari sini ya, itu akan ya tadi yang saya sebut ngelender tadi itu. Kembali lagi ngelender teman-teman ya. Ya. Karena di sini kalau saya kasih lebih banyak di sini, kalau kena hujan deras, nah apalagi di sini modelnya ada cekungan seperti ini, Anda lihat ya. Model agak parit, akan lari ke sebelah sana ya. Jadi sebelah sini akan dapat pupuk lebih banyak, sedangkan di sini juga sudah saya kasih. Nah, seperti itu ya. Jadi perlu strategi khusus ya. Ya, gitu-gitu aja teman-teman. Tapi harus tahu juga, walaupun cuman begitu aja. Nah, ini malah cuman seperti ini teman-teman ya. Nah, ini dapat ya. Padahal lemparnya itu ya seperti wus gitu banyak ya. Tapi memang tidak semuanya dapat air ya. Ini contohnya yang sampai sini nih. Nah, ini ada pupuknya juga tapi tidak terkena air secara penuh sehingga merahnya tidak kelihatan. Nah, di sini yang paling banyak dapat air dan pupuknya memang lebih banyak sehingga terlihat seperti ini. Nah, ini memanjang begini ya. Ini juga iya memanjang begini. Nah ya. Nah, lumayan ya. Nah, pokoknya bagus lagi kalau memang Anda itu bisa pure itu melebar ya, walaupun tipis tapi melebar ke seluruh bagian piringan. Itu lebih gini lagi teman-teman, tapi ya itu tergantung Anda melemparnya ya. Kalau saya cukup begini saja, dan kebetulan juga memang pupuknya juga tidak banyak ya, cuman 1 kilo, jadi dapatnya seperti itu. Nah ya, tidak terlalu full ya di bagian piringan ya. Habis dipanen kemarin teman-teman, tinggal beberapa buah saja di atas. Oke, nah tuh ya, belentong-belentong begini.
Tapi alhamdulillah keadaan cuaca sekarang sangat mendukung saat pemupukan, sehingga hujan tapi tidak terlalu deras. Seperti sekarang ini juga masih mendung teman-teman ya. Tapi ya pagi tadi sudah gerimis juga, tapi gerimis-gerimis biasa. Nih lembabnya seperti ini bagusnya teman-teman. Jadi alhamdulillah ya, mudah-mudahan ini bagus ya. Ini kalau seperti ini teman-teman ya. Ini kena air walaupun agak deras teman-teman, tapi sebagian ini sudah meresap ke tanah ya. Warna daripada tanah ini sudah kelihatan merah ya. Walaupun atasnya dilewati air, kalau sudah seperti ini masih bertahan dia di sini ya. Sebagian memang larut ke sana, sebagian yang lain masih bertahan di sini. Beda kalau saya habis nabur biur langsung kesapu banjir ya. Jadi ya itu bisa hanyut ya. Banjir dengan mengalir biasa itu berbeda teman. Air itu kan kalau lewat itu kan pasti akan meresap ke tanah dulu teman-teman. Kalau sudah full kan baru lewat. Nah seperti itu. Begitu pula dengan pupuk ini, dibawa oleh air meresap ke tanah seperti itu sambil lewat gitu ya. Tapi air yang mengandung pupuk tersebut yang melewati tanah tersebut pasti akan meresap ke bagian tanah yang dilewati air tersebut. Nah sehingga kalau cuman mengalir begitu aja masih dimaklumi teman-teman, masih nggak apa-apa kalau saya. Beda dengan area yang betul-betul memang kena banjir, itu berbeda ya. Betul-betul banjir itu kan berarti kan airnya udah kecelup ya, kecelup tinggi gitu ya. Sedangkan tanah saya ini nggak kecelup banjir enggak ya. Jadi jangan terlalu takut juga kalau keadaannya itu hujan-hujan biasa, tidak hujan deras terus menerus ya. Biarkan ada tuh hujan satu hari itu nggak reda-reda, terus hujan. Nah itu yang dikhawatirkan seperti itu. Sedangkan di sini sekarang kondisinya hujan tuh paling cuma 10 menit ya. Nah itu enggak apa-apa teman-teman, sip malahan kalau cuma 10 menit ya. 15 menit juga masih bagus teman-teman kalau di ladang itu. Berbagi informasi yang positif saja teman-teman ya. Ini kayaknya mau hujan teman-teman, jadi nggak saya lanjut ya. Mau hujan ini dapatnya segini teman-teman. Kita berhenti saja dulu sambil-sambil aja. Oke. Nah ini contoh hujannya teman-teman di tempat kami ya. Kayak hujan gerimis begini ya. Hujan seperti ini keren ya, lumayan buat membasahi piringan-piringan kita. Kurang lebih saya perkirakan sekitar 3 menitan lah hujannya ini ya. Ini sudah reda lagi ya. Kita langsung saja ke area ladang saya ya ini. Nah ini masih basah begitu aja, tapi tidak ada airnya ya, lembab gini aja. Nah ini bagian yang ada pupuknya terlihat ya. Ini dapat air. Nah warnanya berbeda kan. Nah seperti ini yang bagus ya teman-teman, dia akan meresap nih air nanti ke dalam tanah. Nih pupuknya juga tuh ya. Ini di dalam sini kemarin saya taburi pupuk di area gawangan mati sininya ya. Nah jadi pupuk yang terkena air itu ngelender lagi ke sini teman-teman. Nah ini yang kita harapkan ya kawan-kawan. Jadi pupuk tidak langsung habis semua, tapi perlahan dia akan berkurang seiring berjalannya waktu dia terkena oleh air ya. Jadi tidak langsung habis ya. Jadi supaya apa? Supaya awet, karena tumbuhan itu tidak bisa menyerap secara langsung semuanya, itu nggak bisa. Jadi biar yang lain bertahan di atas piringan ya. Kemudian yang bagian yang terkena air itu meresap ke tanah. Nah ini yang kita harapkan seperti ini. Nah sip ya. Ini hujannya sudah reda. Ini tinggal bahasa Jawanya teletik-teletik. Kemarin ada juga yang bertanya ya, NPK 13627 Pak Tani kok tidak mematikan rumput ya. Nah gitu ya. Ini contohnya teman-teman yang kena pupuk seperti ini. Tuh ya. Awalnya hijau begini ya. Nah tapi bagian yang kena pupuk dia mati ya. Nah ini buktinya Anda lihat sendiri ya. Nah, mungkin yang bertanya itu ragu-ragu mungkin asli atau palsu, dan saya juga nggak tahu. Cuman pertanyaannya kurang lebih seperti itu. Tapi buktinya punya saya. Nah ini contohnya, ini kena pupuk. Tuh layu. Nah ya, ini sampingnya yang nggak kena pupuk.
masih bertahan tuh. Nah, ini layu, kena pupuk. Tuh ya. Jadi berdampak ya. NPK 1367 kalau kena rumput itu ya berdampak lah. Entah mati atau tidak, yang jelas dia berdampak. Oke kawan-kawan, sampai di sini semoga bermanfaat. Ya salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.